3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang telah menjadikan jalannya sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama, dan saya bisa presentasi di hadapan kamera. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada yang suci dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya di awal kehidupan sampai yaumul kiamat. Yang terhormat Abi Hanif Hamida dan keluarga saya yang saya sayangi dan cintai, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maimun Barik. Dalam buku saya akan menpresentasikan tentang bab yang ketiga kitab At-Tibyaan, yaitu saya akan menerangkan tentang adab pengajar Al-Quran atau guru. Yang pertama adalah dengan adab pengajaran Al-Quran itu mencari ridhonya Allah. Yang pertama adalah dengan mencari ridhonya Allah adalah qori, yaitu mengetahui pembelajaran qori dan mengajarnya qori'ah serta cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada surat Al-Bayyinah itu diterangkan tentang ayat yang kelima dengan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah hadis Rasulullah adalah innama a'malu binniyat, ada tulisannya, yaitu semua itu tergantung niatnya. Dan pada hadis yang lain adalah sesuai kadarnya niatnya. Apabila niatnya kadarnya setara-setara, usahanya pun setara-setara. Dan dengan hadis yang lain dengan sesuai niatnya pun melakukannya atau kelakuannya itu sesuai niatnya. Next, yang kedua adalah tentang sifat. Di judul masih dicari ridhonya Allah. Yang pertama adalah niat. Apabila niat ikhlas taat kepada Allah, dan apabila sudah taat itu mencari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan perbuatan yang diperhatikan makhluk. Kayak ikhlas itu dari hadis Yunun, yaitu adalah ikhlas apabila dipuji oleh orang-orang atau dielokno. Yang kedua adalah tidak mengingat perbuatan yang baik atau angger ngerjakno kerjaan yang baik. Yang kedua adalah mengharap pahala, itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat jujur. Apa itu sifat jujur? Yaitu menampakkan yang nyata, menampakkan sesuatu apa yang dia kerjakan. Ada yang bisu, ada yang bicara jujurnya. Dan yang ketiga saya akan menerangkan tentang
adab pengajaran Al-Quran. Yang kedua adalah tidak mengambil hasil dirinya. Yang pertama adalah tidak dunia, tidak mencari hartanya, tidak mencari pahala di dunia, tapi di akhirat melakukannya dengan ikhlas. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20 menerangkan tentang Bunyinya. yaitu terangannya adalah ikhlas di dunia, pahalanya ikhlas di dunia, tapi di akhirat itu banyak. Yang ketiga adalah hadis Abu Daud. Hadis Abu Daud adalah apabila mencari di dunia pahalanya tidak akan mencium harumnya surga, tidak masuk surga. Kedua adalah orang yang masuknya surga adalah orang yang dikehendaki Allah serta orang-orang yang beriman. Yang ketiga masih di adab pengajaran Al-Quran tentang waspadailah sifat sombong. Dan apabila bersifat sombong itu akan mengaruhi ilmu serta tidak mempengaruhi ilmu berkahnya serta perilakunya, dan itu apa yang dikerjakan itu pasti tidak niat kalau sombong. Yang kedua adalah dari hadis Abi Hanif. Abi Thalib yaitu radhiyallahu anhu, wahai ulama, amalkanlah ilmumu, itu ilmumu akan menjadi berkah. Tiada lanjutannya, tapi saya singkat. Dan ada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i itu senang apabila ilmunya itu dibaca-baca dengan buku-buku beliau, dan itu satu kata itu iman dari orang yang membaca dengan memberikan Imam Syafi'i. Manfaatnya Imam Syafi'i itu besar. Ulama-ulama. Apa ada yang ditanyakan? Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun karena saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.